Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Davin Atarsya dengan NIM 124370007 dari kelas RC kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai ekskursi yang saya jalani kemarin di BRIN Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah. Yang akan saya jelaskan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penjelasan secara general. Yang kedua, apa saja yang saya dapatkan ketika ekskursi tersebut. Dan yang terakhir, tentang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama ekskursi tersebut. Baiklah, sebelumnya saya izin untuk sedikit melihat catatan yang telah saya kumpulkan dan juga berbagai informasi yang saya kumpulkan dari Google ataupun semacamnya. Baik, saya mulai mengenai pengenalan wilayah dan latar belakang BRIN itu sendiri. BRIN Karangsambung yang berlokasi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sekitar 19 km di sebelah utara kota Kebumen. Wilayah ini dikenal luas sebagai salah satu kawasan pembelajaran geologi paling penting di Indonesia. Bahkan sering disebut miniatur geologi di Indonesia. Timbullah pertanyaan, mengapa disebut demikian? Karena hampir semua jenis batuan yang ada di kepulauan Indonesia, mulai dari batuan beku, sedimen, hingga metamorf, dapat ditemukan di wilayah yang relatif kecil ini. Tempat Karangsambung ini menjadi laboratorium alam, tempat mahasiswa, peneliti, maupun penggemar geologi dapat menyaksikan langsung proses pembentukan bumi yang terjadi selama jutaan tahun terakhir. Secara administratif, kawasan Karangsambung dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat sebagai BRIN melalui Pusat Riset Geoteknologi. Selain menjadi pusat penelitian, kawasan ini juga berfungsi sebagai pusat geodiversitas Indonesia, tempat pendidikan lapangan, dan destinasi wisata ilmiah yang terbuka bagi masyarakat umum. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah singkatnya. Pada tahun 2006, Karangsambung resmi ditetapkan sebagai cagar alam geologi oleh Kementerian ESDM karena nilai ilmiahnya tinggi. Kemudian pada tahun 2018, kawasan ini bersama wilayah Karangbolong di selatan Kebumen diresmikan sebagai Geopark Nasional, yang kini telah diusulkan untuk menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark, sejajar dengan kawasan internasional seperti Gunung Batur di Bali dan Ciletu di Sukabumi. Kemudian, untuk memahami keistimewaan Karangsambung ini, kita perlu kilas balik ke sejarahnya yang sangat panjang, sekitar 100 hingga 120 juta tahun yang lalu pada zaman Kapur. Pada masa itu, wilayah sekarang kita pijak bukanlah daratan, melainkan dasar samudra purba yang luas. Di bawah permukaan laut tersebut terjadi proses subduksi, yaitu pergerakan lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Proses ini merupakan kekuatan utama yang membentuk rupa permukaan bumi. Akibat pergerakan tektonik tersebut, sebagian kerak samudra terdorong ke atas mengangkat lapisan batuan dasar laut, termasuk endapan sedimen, lava, dan batuan metamorf, hingga muncul di permukaan bumi. Proses pengangkatan ini terjadi selama jutaan tahun, disertai aktivitas gunung api, deformasi, dan erosi yang intensif. Bayangkan, batuan yang dahulu berada di dalam kedalaman ribuan meter di dasar laut, kini bisa kita temui dan sentuh langsung di Karangsambung. Fenomena ini sangat langka dan menjadi bukti nyata dinamika kerak bumi di Indonesia. Tak heran jika kawasan ini sering disebut sebagai potongan kecil kerak samudra yang terangkat ke daratan, saksi bisu perjalanan panjang bumi yang terus berubah. Kemudian saya lanjutkan ke jenis dan ciri-ciri batuan di Karangsambung. Karangsambung merupakan surga bagi para penggemar batuan dan geologi.
Di sini, 3 jenis utama batuan bumi dapat ditemukan dalam satu wilayah kecil, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Semuanya tersingkap dengan jelas. Yang pertama ada batuan beku atau igneous rocks, terbentuk dari pembekuan magma, baik di bawah permukaan bumi maupun di daratan. Contoh batuannya adalah basalt, gabbro, dan diorit. Salah satu singkapan paling terkenal adalah lava bantal atau pilolava. Berbentuk seperti tumpukan bantal bulat. Struktur ini terbentuk saat magma panas keluar di dasar laut dan membeku secara cepat oleh air laut dingin. Bukti kuat bahwa karang sambung dulu merupakan laut dalam. Yang kedua ada batuan sedimen atau sedimentary rocks. Terbentuk dari proses pengendapan partikel halus di dasar laut. Contohnya adalah batu gamping merah atau red limestone yang berasal dari sisa organisme laut serta rijang atau chert. Batu keras berwarna kemerahan dari endapan silika. Kombinasi kedua batuan ini menunjukkan perubahan lingkungan dari laut ke dalam laut dangkal di masa lampau. Kemudian yang terakhir ada batuan metamorf atau metamorphic rocks. Merupakan batuan yang telah berubah akibat tekanan dan suhu yang tinggi. Contohnya adalah sekis, klorit, filit, dan kuarsit. Batu-batuan ini dulunya adalah batuan beku atau sedimen yang kemudian terpanggang oleh aktivitas tektonik selama jutaan tahun hingga mengalami metamorfosis. Selain itu, terdapat formasi melange ulo, campuran tak beraturan dari berbagai batuan dengan umur dan asal yang berbeda. Bukti tabrakan lempeng yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Kemudian saya masuk ke geosite dan titik observasi penting. Kawasan Geopark Karangsambung memiliki lebih dari 13 lokasi geosite yang telah ditetapkan oleh BRIN dan pemerintah daerah. Beberapa di antaranya yang paling sering dikunjungi saat ekskursi lapangan adalah: yang pertama ada Geolava Bantal, Desa Karangsambung, menampilkan struktur bantal yang jelas, bukti aktivitas vulkanik bawah laut purba. Yang kedua ada Geosite Watu Kelir, memperlihatkan lipatan batuan metamorf akibat tekanan tektonik yang besar. Yang ketiga ada Geosite Seboro dan Tugu, menunjukkan singkapan sekis dan kuarsit serta hubungan antara batuan dasar dan lapisan muda di atasnya. Kemudian ada Geosite Gamping Merah, tempat pertemuan batu gamping merah dan rijang, menunjukkan batas antara laut dalam dan laut dangkal. Yang tadi sebelumnya mohon maaf, tadi videonya terjeda dikarenakan penyimpanan handphone saya sudah penuh. Jadi videonya mati sendiri. Saya lanjutkan kembali. Yang terakhir ada Geosite Sungai Leulo dan Kali Muncar, memperlihatkan lapisan batuan pelapukan alami dan proses geomorfologi modern. Di sini sebelumnya ini merupakan geosite dan titik observasi penting secara general yang biasanya dikunjungi oleh masyarakat luas. Tetapi dari pengalaman saya ekskursi kemarin, saya akan jelaskannya di bagian akhir. Kemudian masuk ke fasilitas penelitian dan edukasi BRIN Karangsambung. Kawasan ini bukan hanya warisan geologi, tetapi juga pusat riset dan pendidikan berskala nasional. Beberapa fasilitas utama dikelola oleh BRIN antara lain. Yang pertama ada Gedung Geokonservasi Nasional, menyimpan lebih dari 16.000 sampel batuan dari seluruh Indonesia. Kemudian ada Laboratorium Petrologi dan Pemetaan Geologi untuk analisis mineral, struktur batuan, dan data lapangan. Ketiga ada Aula Edukasi dan Museum Mini Geologi, menampilkan model geologi, peta tektonik, serta berbagai jenis batuan khas. Kemudian saya lanjutkan ke konservasi alam dan tantangan lingkungan. Selain nilai geologi, kawasan ini juga kaya keanekaragaman hayati. Vegetasi didominasi hutan jati, bambu, serta semak tropis. Sementara Sungai Leulo menjadi habitat berbagai spesies ikan dan serangga liar. Namun, terdapat sejumlah ancaman lingkungan seperti penambangan pasir dan batu di sungai, alih fungsi lahan menjadi permukiman dan kebun, erosi dan longsor di musim hujan. Untuk mengatasi hal-hal tersebut, BRIN dan pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat dalam edukasi lingkungan, pengawasan aktivitas penambangan, dan penerapan zonasi konservasi. Kemudian yang terakhir, peran masyarakat dan wisata edukasi. Salah satu keunggulan Karangsambung adalah keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam pengelolaannya.
Warga mengembangkan desa wisata geologi dengan kegiatan seperti penyediaan homestay, kuliner tradisional, pemandu geosite, kerajinan batu alam, hingga aktivitas river tubing. Upaya ini tak hanya meningkatkan ekonomi lokal, tapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga alam dapat memberi manfaat langsung. Inilah wujud nyata konsep geowisata berkelanjutan. Kemudian, saya akan menjelaskan apa saja yang saya dapat di ekskursi tersebut. Yang pertama, aktivitas magma terjadi ketika material panas dan cair masih berada di dalam lapisan bumi, tepatnya di dapur magma atau kompleks magmatik. Pada tahap ini, magma belum keluar ke permukaan dan masih dalam proses pergerakan, pembentukan, serta pengumpulan di bawah kerak bumi, sehingga disebut aktivitas bawah permukaan. Namun, ketika tekanan di dalam bumi meningkat dan magma akhirnya berhasil keluar melalui rekan kerak bumi, maka terjadilah aktivitas vulkanisme. Aktivitas ini melibatkan keluarnya magma, gas, dan material vulkanik ke permukaan bumi melalui letusan gunung api. Setelah magma mencapai permukaan, ia disebut lava, sedangkan lahar terbentuk ketika air hujan bercampur dengan abu, pasir, dan batuan vulkanik, menghasilkan aliran lumpur panas yang berbahaya. Kemudian, jenis dan struktur batuan. Umumnya, batuan berlapis tergolong dalam batuan sedimen yang terbentuk melalui proses pengendapan material berdasarkan perbedaan berat jenis. Material yang lebih berat akan mengendap di lapisan bawah, sementara material yang lebih ringan berada di atasnya. Namun tidak semua batuan berlapis berasal dari proses sedimentasi. Salah satu contohnya adalah batuan gabbro lereng, yaitu batuan beku yang memiliki struktur berlapis akibat proses pendinginan magma yang lambat di bawah permukaan bumi. Pendinginan yang lambat ini memungkinkan mineral-mineral membentuk lapisan kristal yang teratur, menyerupai lapisan batu sedimen. Berdasarkan lokasi pembekuannya, batuan beku dibedakan menjadi dua jenis, yaitu batuan intrusif dan batuan ekstrusif. Batuan intrusif terbentuk ketika magma membeku di dalam bumi. Proses pendinginannya lambat sehingga menghasilkan tekstur kasar atau vanerik, di mana kristal-kristalnya terlihat jelas. Kemudian, batuan ekstrusif terbentuk dari magma yang keluar ke permukaan bumi dan membeku dengan cepat, sehingga memiliki tekstur halus atau avanitik. Warna batuan juga dapat menunjukkan kondisi dan tingkat pelapukannya. Batuan segar biasanya berwarna terang atau abu-abu muda, sedangkan batuan yang tanah lapuk cenderung kekuningan akibat oksidasi mineral di permukaannya. Kemudian masuk ke tekstur mineral dan komposisi. Dalam batuan beku sering ditemukan fenokris, yaitu kristal-kristal besar yang mudah dikenali. Dua mineral yang umum dijumpai adalah plagioklas atau berwarna putih dan piroksin atau berwarna hitam. Kombinasi kedua mineral ini dapat membentuk batuan yang dikenal sebagai diabas atau memiliki tekstur diabasik atau doleritik yang menjadi ciri khas batuan subvulkanik mafic. Secara umum, batuan diabas berwarna abu-abu segar, memiliki struktur masif, padat, tidak merongga, dan kuat, serta bertekstur kasar akibat pendinginan yang lambat. Dari segi komposisi kimianya, mineral asam cenderung berwarna cerah, mineral basa berwarna gelap, dan mineral intermediate memiliki warna di antara keduanya. Sementara itu, batuan sedimen dapat dikenali dengan adanya fragmen atau butiran penyusun utama, matriks atau pengisi ruang antar fragmen, serta struktur berlapis yang khas. Kemudian proses pelapukan dan pembentukan tanah. Batuan di permukaan bumi mengalami pelapukan akibat pengaruh suhu dan cuaca. Akibat siang hari, suhu yang tinggi menyebabkan batu memuai dan mengelupas. Sedangkan pada malam hari, suhu yang dingin membuatnya menyusut. Siklus perubahan suhu harian ini ditambah dengan air hujan menyebabkan batu perlahan retak, hancur, hingga akhirnya berubah menjadi tanah. Proses pelapukan semacam ini sering disebut pelapukan fisik atau eksfoliasi karena menyerupai pengelupasan kulit bawang. Lanjut ke prospek ekonomis dan aktivitas manusia. Daerah gunung api seperti ini memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, terutama karena aktivitas magmatik dan hidrotermal di bawah permukaannya dapat menghasilkan endapan mineral berharga seperti emas, tembaga, dan belerang. Oleh karena itu, masyarakat setempat kerap melakukan penambangan tradisional dengan cara pemboran atau peledakan atau biasa disebut blasting. Namun, cara ini sering dilakukan tanpa prosedur keselamatan yang benar. Misalnya, meletakkan bahan peledak di lokasi berisiko tanpa pengaman yang memadai, sehingga dapat membahayakan penambang di lingkungan sekitar ataupun masyarakat sekitar.
Kemudian struktur dan retakan batuan. Pada batuan beku sering ditemukan struktur alami seperti kekar kolom atau columnar joint yang terbentuk saat lava mendingin dari berbagai arah dan mengalami penyusutan. Selain itu juga ditemukan vein atau retakan yang terisi mineral hasil dari fluida panas. Misalnya vena kalsit akan berbuih bila ditetesi larutan asam karena mengandung kalsium karbonat, sedangkan vena kuarsa tidak berbuih dan lebih keras. Silika kuarsa juga tidak berbuih, tetapi lebih lunak dan bahkan dapat dikerok dengan kuku. Proses alterasi hidrotermal terjadi ketika batuan terkena fluida panas dari dalam bumi. Biasanya semakin dekat ke arah vena, batuan menjadi semakin keras akibat intensitas alterasi yang tinggi. Sebaliknya, bagian bawahnya cenderung lebih rapuh. Pada lokasi tertentu, orientasi vena yang hampir tegak lurus 90 derajat dapat menjadi tantangan dalam kegiatan pemboran dan penambangan karena struktur batuannya sulit ditembus. Kemudian, saya akan menjelaskan di bagian ketiga, yaitu lokasi-lokasi mana saja yang saya kunjungi di Brin Karangsambung ini. Selama kegiatan ekskursi, kami mengunjungi 3 lokasi utama. Yang pertama ada Gunung Parang, Sungai Mandala, dan wisata Siboro, yang masing-masing menampilkan karakteristik geologi serta jenis batuan yang berbeda-beda. Di Gunung Parang, jenis batuan yang paling dominan adalah batuan beku, yaitu batuan yang terbentuk akibat proses pendinginan dan pembekuan magma atau lava. Untuk memahami proses ini, penting membedakan antara aktivitas magma dan aktivitas vulkanisme. Aktivitas magma terjadi sepenuhnya di dalam bumi, tepatnya di dalam dapur magma, yang menjadi tempat terbentuk dan bergeraknya material cair panas. Sebaliknya, aktivitas vulkanisme merupakan proses keluarnya magma, gas, serta material lainnya ke permukaan bumi melalui letusan yang kemudian membentuk gunung api dan berbagai bentang alam vulkanik. Menariknya, meskipun sebagian besar batuan berlapis biasanya tergolong batuan sedimen, di Gunung Parang ditemukan batuan berlapis yang bukan berasal dari proses sedimentasi, melainkan batuan gabbro lereng. Pola berlapis ini terbentuk akibat pendinginan magma secara perlahan di dalam kerak bumi, sehingga kristal-kristalnya membentuk lapisan teratur. Proses seperti ini disebut proses intrusif, yaitu pembekuan magma di bawah permukaan bumi. Sebaliknya, jika magma membeku di permukaan setelah keluar sebagai lava, maka disebut ekstrusif. Kemudian kami masuk ke lokasi kedua, yaitu Sungai Mandala, memperlihatkan kondisi geologi yang berbeda. Batuan di daerah ini berwarna lebih gelap, menandakan dominasi mineral mafik atau basah, seperti olivin dan piroksid. Teksturnya afinitik atau halus, sehingga diduga sebagai hasil aliran lava purba yang membeku sekitar 81 juta tahun yang lalu. Permukaan batuannya yang halus dan padat memperkuat dugaan bahwa batu ini merupakan lava basal yang sudah membeku. Beberapa bagian batuan yang retak dan hancur kemungkinan disebabkan oleh gempa bumi atau pengikisan air sungai karena lokasi ini berada sangat dekat dengan aliran air. Dari segi struktur, di Sungai Mandala ditemukan kekar dan sesar. Kekar adalah retakan batuan yang belum mengalami pergeseran, sementara sesar adalah retakan yang telah bergeser akibat gaya tektonik. Jika retakan terbentuk berpasangan, disebut shear joint atau kekar geser. Hasil dari deformasi yaitu perubahan bentuk atau posisi batuan karena tekanan dalam bumi. Selain itu, ditemukan pula batuan breksi piroklastik yang terbentuk dari material hasil letusan gunung api seperti abu, lapilli, dan bongkah batu yang terlontar ke udara lalu mengendap dan mengeras. Kemudian masuk ke lokasi ketiga adalah wisata Siboro yang menarik karena di sini ditemukan 2 jenis batuan khas, rijang dan lempeng merah. Kedua jenis batuan ini selalu ditemukan berampingan dan merupakan bagian dari kesatuan lapisan yang disebut kilolava. Batuan rijang berwarna lebih gelap dan tidak bereaksi atau tidak berbuih ketika ditetesi larutan HCl, sedangkan lampung merah berwarna terang dan bereaksi menghasilkan gelembung karena mengandung kalsium karbonat. Selain itu, di lokasi ini juga dijumpai batuan supertinit yang memiliki pola menyerupai sisik ular. Asal mula namanya dari kata serpent atau ular. Batuan ini terbentuk dari proses metamorfosis batuan ultramafik di kerak samudra bagian bawah dan sekitar setengah komposisinya berasal dari material kerak samudra. Daerah seperti Siboro berpotensi dikembangkan menjadi geopark atau taman bumi, tapi penetapan status geopark tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan penelitian geologi yang mendalam, pengumpulan data lapangan, serta pengajuan resmi ke BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional. Setelah melalui tahap evaluasi dan verifikasi, barulah wilayah tersebut dapat diakui sebagai
geopark nasional yang memiliki nilai ilmiah, edukatif, serta konservasi yang tinggi. Secara keseluruhan, ketiga lokasi, Gunung Parang, Sungai Mandala, dan wisata Siboro, menunjukkan keanekaragaman geologi yang luar biasa di wilayah Karangsambung. Mulai dari aktivitas magma di dalam bumi, proses vulkanisme, pembentukan dan pelapukan batuan, kemudian hingga potensi sumber daya alamnya, semuanya memperlihatkan bahwa kawasan ini layak disebut sebagai miniatur geologi Indonesia. Menurut saya, ekskursi di Karangsambung ini sangat menambah pengetahuan dan pemahaman saya terkait geologi. Saya sangat berterima kasih ya kepada program studi teknik pertambangan ITERA yang sudah mewadahi saya untuk pergi ke BRIN Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah ini. Sekian presentasi ataupun penyampaian dari adapun ekskursi yang saya ikuti kemarin. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.